kulli qaryatin, setiap negeri. Sejak negeri dibangun manusia, peradaban ini ada sampai nanti hari kiamat. Setiap generasi, ya, di setiap negeri tanpa kecuali akan dijadikan Allah di sana ada pejabat-pejabat yang jahat, ada pembesar-pembesar yang jahat, ada pemimpin-pemimpin yang jahat, yang pekerjaannya selalu membuat tipu daya terhadap rakyatnya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-123. Ya, surat Al-An'am, ayat 123. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Dan demikianlah kami jadikan untuk tiap-tiap negeri ada pembesar-pembesar yang jahat, ada pejabat-pejabat yang jahat, yang suka berbuat dosa, yang mereka melakukan tipu daya di dalam negeri mereka. Dan mereka tidak memperdaya kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya itu. Nah, itu surat Al-An'am 123. Jadi di ayat ini kata Allah menyatakan di setiap negeri tanpa kecuali. Nah, makanya karya itu bentuknya nakirah. Nakirah itu bentuknya umum, bukan al-qaryah. Kalau al-qaryah mungkin negeri tertentu saja, negeri ini, negeri lain tidak. Ya, negeri itu, negeri ini tidak. Itu namanya al-qaryah. Tapi Allah menggunakan kata qaryah itu nakirah, indefinite, umum. Kulli qaryatin, setiap negeri. Sejak negeri dibangun manusia, peradaban ini ada sampai nanti hari kiamat. Setiap generasi, ya, di setiap negeri tanpa kecuali akan dijadikan Allah di sana ada pejabat-pejabat yang jahat, ada pembesar-pembesar yang jahat, ada pemimpin-pemimpin yang jahat, yang pekerjaannya selalu membuat tipu daya terhadap rakyatnya. Makanya katanya liyamkuru itu fi'il mudhari namanya, ya, present continuous. Yang pejabat itu, yang pemimpinnya, yang pembesar negeri itu selalu dan terus bikin tipu daya, ya, menipu rakyatnya, memperdaya rakyatnya, ya, membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyatnya. Itu akan terus ada dan terus terjadi sampai hari kiamat. Dan itu akan hadir di setiap negeri dimanapun itu di belahan bumi ini, dan di generasi apapun itu adanya selalu muncul namanya akabir mujrimi, ya, pejabat-pejabat yang jahat akan selalu ada. Secara redaksional ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, Allah menggunakan kata jamak, ya, isim tafdil dalam bentuk jamak untuk menyebut pejabat-pejabat yang jahat. Allah mengatakan akabira mujrimiha, akabir mujrimiha, pejabat-pejabat yang jahat yang selalu muncul di setiap negeri. Nah, pejabat-pejabat yang jahat itu pilihan katanya isim tafdil dalam bentuk jamak muntahal jumu'. Akabir itu jamak daripada akbar.
Kalau akbar satu, yang paling besar itu namanya akbar. Kalau banyak itu akabir. Karena ini bisa dalam bentuk tunggal, ya, bisa diungkapkan dalam bentuk ini. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akbara mujrimiha. Akbar dalam bentuk tunggal, tapi Allah tidak menggunakan bentuk tunggal tapi bentuk jamak. Karena dalam struktur, dalam sintaksis Arab bisa misalnya begini, Muhammad adalah laki-laki yang paling baik, maka bisa diungkapkan Muhammad afdalur rijal. Jadi afdal itu isim tafdil tapi bentuk tunggal, ya, Muhammadun afdalu ar-rijali. Atau bisa diubah dalam bentuk jamak, Muhammad afadil ar-rijal, ya, Muhammad afadilur rijal. Jadi kalau afadil dia bentuk jamak, kalau afdal dalam bentuk tunggal, ya. Coba perhatikan misalnya Al-Baqarah 96. Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Engkau pasti mendapati ada manusia yang paling rakus terhadap dunia. Jadi manusia yang paling rakus itu diungkapkan dalam bentuk isim tafdil tunggal, ahrasan nas. Allah bisa saja mengatakan aharisan nas, seperti akabir mujrimi. Tapi Allah tidak mengatakan aharis, tapi ahrasan nas, manusia yang paling rakus terhadap dunia. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa pejabat-pejabat yang jahat yang hadir di setiap negeri, di setiap generasi itu bentuknya jamak, tidak tunggal? Ini memberi isyarat bahwa memang pejabat-pejabat yang jahat, pejabat-pejabat yang bejat, itu jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak. Itu kenapa jamaknya pun muntahal jumu' namanya. Muntahal jumu' itu unlimited. Bahwa pemimpin yang jahat, ada menteri yang jahat, ada dirjen yang jahat, ada direktur yang jahat, ada kepala dinas yang jahat, ada sampai lurah, sampai camat, sampai RT RW. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Dan itu ada di setiap negeri. Ada pejabat-pejabat yang mujrimi, pejabat yang jahat, yang bejat, yang kerjanya yamkuru, yang selalu bikin tipu daya, yang selalu bikin, ya, kebijakan-kebijakan yang menyusahkan, yang menyengsarakan, dan jumlahnya banyak. Sementara orang yang rakus terhadap dunia tidak sebanyak itu. Kalau pejabat, banyak yang disebut dengan akabir mujrimi, pejabat yang jahat, banyak. Dan dibikinnya dalam bentuk jamak sekaligus untuk menunjukkan dahsyatnya dampak yang dihasilkan pejabat-pejabat yang jahat. Orang yang rakus terhadap dunia itu tunggal, ahrasan nas, karena memang bahayanya tidak terlalu besar, karena dia personal sifatnya. Tapi kalau pejabat yang jahat, dampaknya luar biasa, kerusakannya luar biasa, karena di tangannya ada kebijakan, di tangannya itu sebuah negara, di tangannya ada ratusan juta manusia. Kalau bejat pejabatnya, maka kehancurannya akan menjadi sangat masif dan total. Itu kenapa pejabat-pejabat yang jahat diungkapkan dalam bentuk isim tafdil, bentuk jamak, muntahal jumu' namanya. Akabir mujrimiha, bukan akbar mujrimin, tapi akbar, akabir, untuk menunjukkan besarnya dampak yang dihasilkan jika pejabat-pejabatnya bejat dan jahat. Itu kata fikuli karya, ya, setiap negeri. Allah sebutkan di setiap negeri ada pejabat-pejabat yang jahat dan jumlahnya banyak. Allah menggunakan pejabat-pejabat yang jahat itu
adanya di karya, negeri. Padahal negeri itu ada dua katanya paling tidak. Ada karya, ada Madinah. Jadi Madinah itu juga negeri. Sebagaimana karya juga negeri. Tapi Allah tidak mengatakan wa kadzalika ja'alna fi kulli madinatin akabira mujrimiha. Tidak. Allah tidak menggunakan fi kulli madinah, tapi fi kulli qaryah. Apa bedanya Madinah dan karya? Madinah itu negeri yang baik. Itu maka disebut Madinah dari kata din. Din itu artinya agama. Jadi Madinah itu adalah negeri yang di sana nilai-nilai agama tumbuh. Itu makanya Madinah disebut Madinah karena di situ tumbuhnya nilai-nilai Islam, nilai agama. Berarti kalau Madinah itu negeri yang di sana orang saleh. Kalau karya itu negeri yang di sana dominan orang-orang jahat. Itu artinya. Apa dalilnya? Coba lihat. Surat Al-Kahfi ayat 77. Ya, surat Al-Kahfi ayat 77. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Jadi ceritanya Nabi Musa bersama Nabi Khidir itu jalan, ya, tiba-tiba sampai di sebuah negeri. Lalu Nabi Musa dan Nabi Khidir minta minum di penduduk negeri itu. Tapi semua penduduk negeri itu tidak mau memberi mereka minum. Berarti kan moralnya, akhlaknya buruk itu. Masa minta minum aja tidak dikasih. Orang kehausan di perjalanan minta minum tidak dikasih. Kan buruk itu. Nah, karena penduduk negeri itu semuanya buruk, maka disebut ahlak karyatin. Karyah di sana ya. Ahlak karyah. Karena semua penduduknya negeri itu, semua penduduk negeri itu buruk. Jadi kalau penduduk negeri itu buruk semua, maka negerinya disebut karyah. Tapi coba lihat ayat 82-nya surah Al-Kahfi itu. Ya, masih cerita Nabi Musa juga dan Nabi Khidir. Ketika Nabi Khidir menjelaskan kenapa rumah yang orang-orang yang tak mau beri minum tadi diperbaiki Nabi Khidir. Kan Nabi Khidir minta, Nabi Musa minta minum di negeri itu, tidak ada yang kasih minum. Tiba-tiba Nabi Khidir memperbaiki salah satu rumah yang ada di sana. Padahal penghuni rumahnya tidak mau kasih minum. Kata Nabi Khidir, kenapa saya perbaiki rumah ini? Coba baca di ayat 82-nya. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan. Kata Nabi Khidir, kenapa rumah itu saya perbaiki? Karena itu rumah milik anak yatim di negeri itu. Negerinya sama, negeri yang tadi juga. Orangnya sama, orang yang tadi juga. Tapi di bawah rumah itu ada tertimbun harta yang ditinggalkan bapaknya. Bapaknya sudah mati, anak yatim tadi. Bapaknya sudah mati, maka dia mereka yatim. Dan bapaknya orang saleh. Wa kana abuhuma salihan, karena bapaknya orang saleh. Karena konteksnya ada seorang yang saleh di negeri itu walaupun hidup di masa lalu. Maka Nabi Khidir menyebut negeri itu dengan Madinah. Fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah, bukan fil qaryah. Harus kan al-qaryah, karena kan tadi qaryah ceritanya. Disitulah dipahami ketika di negeri itu ada orang saleh, walaupun satu, walaupun di masa lalu, maka negeri itu disebut Madinah. Tapi ketika negeri itu dihuni oleh orang-orang jahat, orang-orang yang tidak berakhlak, maka negeri itu disebut qaryah. Qaryah. Itu kenapa baca di surat Hud nanti ayat yang ke-117. Ya. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan membinasakan satu negeri kecuali di sana masih ada orang-orang yang baik. Jadi siapa yang dihancurkan Allah? Kalau qaryah, kalau semua penduduknya sudah zalim.
Jadi kalau semua penduduknya sudah zalim, maka disebut qaryah. Tapi ketika masih ada yang saleh di sana, walaupun satu orang, maka disebut Madinah namanya. Nah, makanya di surat Yasin ayat yang ke-13 nih, surat Yasin ayat 13, wadrib lahum masalan ashabal qaryati izja'ahal mursalun. Jadi ada 3 orang rasul pernah diutus ke namanya ashabul qaryah. Itu semuanya orang jahat, hingga 3 rasul ini kemudian dibunuh semua. Karena ini orang jahat semua, maka disebut qaryah. Kita kembali ke ayat tadi. Kenapa Allah ketika mengatakan kami kirim ke setiap negeri pemimpin-pemimpin yang bejat. Kami kirim ke setiap negeri pejabat-pejabat yang jahat. Negeri yang dikirim pejabat yang jahat itu qaryah, bukan Madinah. Apa maknanya? Pejabat, pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Bila rakyatnya dominannya orang bejat, akan lahir pemimpin-pemimpin yang bejat. Bila rakyatnya culas, maka lahirlah pemimpin yang culas. Bila rakyatnya pembohong, maka lahirlah pemimpin pembohong. Karena pemimpin akan disesuaikan dengan perilaku rakyatnya. Karena pejabat akan muncul dari rakyat. Rakyat yang culas akan melahirkan pejabat yang culas. Rakyat yang bohong akan melahirkan pemimpin yang pembohong. Itu kenapa akabir mujrimi diutusnya ke qaryah, bukan ke Madinah. Karena qaryah adalah negeri yang dihuni oleh orang-orang jahat. Bila di sana dominan orang jahat, maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang jahat. Bila rakyatnya bodoh, akan lahir pemimpin yang bodoh. Karena pemimpin cermin rakyatnya sendiri. Maka tidak usah heboh. Kalau mendapatkan pemimpin yang seperti ini, ya karena dominan rakyatnya seperti itu. Konsekuensinya begitu. Kalau pemimpinnya saleh, cerdas, ya berarti rakyatnya saleh dan cerdas. Karena qaryah akan melahirkan mujrimi. Tapi Madinah akan melahirkan muslihun. Konsekuensinya begitu. Itulah rahasianya kenapa Allah mengatakan fi kulli qaryah, bukan fi kulli Madinah. Kenapa? Karena memang pejabat, pemimpin, penguasa akan muncul berdasarkan perilaku rakyatnya sendiri. Karena pemimpin itu bagian dari rakyatnya. Dia lahir dari rakyatnya sendiri. Itu rahasianya kenapa Allah menggunakan kata qaryah untuk menyebut akabir mujrimi, bukan Madinah. Begitulah rahasianya di balik ungkapan Allah di surah Al-An'am 123. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.